Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan kami kesempatan untuk tampil. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang menimbang bahan, mengukur volume, dan menyaring, serta memanaskan dan mensterilkan. Nah, lanjut. Kami kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama saya selaku moderator, yaitu Nadia Rahadatul Aisyah dengan NIM 20231126, dan rekan saya Nadira Gita Cahyani dengan NIM 20231128, serta Wulandari dengan NIM 20231041. Baiklah, yang mana topik-topik yang akan kami bahas, yang pertama ada menimbang bahan, yang kedua ada mengukur volume, yang ketiga menyaring, yang keempat memanaskan, yang kelima mensterilkan. Nah, baiklah, poin pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Wulandari. Kepada Wulan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Materi yang pertama ini tentang menimbang bahan. Biasanya kita di laboratorium dengan menimbang bahan yang skalanya kecil ini menggunakan timbangan analitik. Timbangan analitik ini merupakan jenis timbangan yang memiliki kapasitas kecil dengan ketelitian yang tinggi. Hal ini membuat kegiatan penimbangan di laboratorium. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam penimbangan bahan. Yang pertama itu tekan tombol Tab pada timbangan analitik dan layar akan menampilkan angka 0 karena berat wadah telah di-reset. Yang kedua yaitu ambil bahan yang akan ditimbang dan letakkan di atas wadah. Yang ketiga, tutup pintu kaca timbangan secara keseluruhan dan lihat angka yang tertera pada layar timbangan. Yang keempat, jika telah mendapatkan berat yang sesuai, jangan lupa untuk mencatat hasil berat bahan yang telah ditimbang. Jika bahan yang akan ditimbang berbentuk padat seperti batu atau granul, maka kita dapat menimbang benda secara langsung tanpa menggunakan wadah setelah timbangan menunjukkan angka 0. Nah, letakkan bahan sampel yang akan ditimbang secara langsung pada piring timbangan atau pen secara hati-hati. Lalu tutup semua pintu timbangan dan lihat berat bahan pada layar timbangan, lalu gunakan pencatatan agar kita tidak lupa berapa hasil yang telah kita temukan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya. Mengukur volume. Pengukuran volume larutan di laboratorium dapat menggunakan beberapa alat ukur volume. Beberapa alat ukur tersebut dibedakan sesuai dengan tingkat ketelitiannya. Yang pertama ada gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Alat ini mempunyai skala tersedia bermacam-macam ukuran, mulai dari 10 mili sampai 2 liter. Nah, selanjutnya ada pipet ukur. Pipet ukur ini digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur. PA dari pipet ukur terdapat skala yang menunjukkan volume. Teman-teman bisa lihat gambar-gambar alat-alatnya. Nah, yang ketiga ada pipet volume atau pipet gondok. Pipet volume atau pipet gondok ini adalah salah satu alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi, ditandai dengan bentuknya yang ramping pada penunjuk volume dan hanya ada satu ukuran volume. Selanjutnya ada buret. Buret ini berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan
presisi seperti pada eksperimen titrasi. Nah, selanjutnya ada labu ukur atau labu takar. Labu ukur atau labu takar ini berfungsi untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang berkonsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratannya yang sangat tinggi. Selanjutnya, pembaca meniskus. Yang pertama, pembaca meniskus ini terdiri atas dua. Yang pertama ada meniskus atas dan meniskus bawah. Meniskus atas ini digunakan apabila larutan yang diukur memang memiliki meniskis atas atau juga untuk larutan berwarna. Ya, yang kedua, meniskus bawah digunakan untuk membaca volume di alat ukur jika larutan berwarna bening atau masih jelas dan pastinya memiliki meniskus bawah. Meniskus cekung terjadi akibat gaya adesi yang lebih kuat dari gaya adesi. Gaya adesi adalah gaya tariknya ke zat lain, sedangkan gaya kohesi sebaliknya gaya tarik antara zat sesamanya. Oleh karena itu, jika gaya kohesi antara larutannya lebih besar, maka akan menjadi cembung karena menghindari kaca. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, Nadira. Kepada Nadira, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membaca materi tentang menyaring. Yang pertama yaitu gunakan kertas saring yang sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, bentuklah kertas saring sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran corong. Penyobekan bagian bawah kertas saring yang dilipat adalah untuk memberikan udara sehingga proses penyaringan berjalan lancar. Yang ketiga, tempatkan kertas saring pada corong dan basahilah kertas saring dengan air suling sehingga benar-benar melekat. Pasang corong pada statis dan masukkan ke dalam penampungan filtrat. Yang terakhir yaitu tuangkan campuran yang akan disaring ke atas corong. Hati-hati jangan sampai melebihi kertas saring. Next. Materi selanjutnya yaitu memanaskan. Yang pertama, cara pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Yaitu yang pertama, isi tabung reaksi sebagian saja, sekitar sepertiganya. Kedua, api pemanas terletak pada bag bawah larutan. Yang kedua, goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Yang terakhir yaitu arah mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikannya tidak mengenai orang lain. Yang kedua yaitu cara memanaskan dengan gelas kimia. Yang pertama, pemanasan yang dilakukan menggunakan gelas kimia atau maka harus memperhatikan aturan sebagai berikut. Gunakan kaki 3 sebagai penopang gelas kimia tersebut. Letakkan batang gelas atau batu didih pada gelas kimia untuk menghindari pemanasan mendadak. Jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai panas air, isikan air seperempatnya saja supaya tidak terjadi tumpahan. Materi selanjutnya yaitu mensterilkan. Mensterilkan atau sterilisasi adalah proses pemusnahan semua bentuk kehidupan. Suatu objek dikatakan steril artinya bebas dari mikroorganisme. Proses sterilisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti cara fisik, yaitu dengan suhu panas dan radiasi ultraviolet atau sinar X, atau dengan cara kimiawi, yaitu dengan menggunakan bahan kimia. Sterilisasi dengan suhu panas dapat berupa udara kering atau dengan uap bertekanan. Cara yang paling sering digunakan adalah sterilisasi dengan menggunakan uap panas bertekanan. Alat sterilisasi dengan menggunakan uap panas bertekanan disebut dengan autoclave. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya hasil evaluasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ulan. Kepada Ulan, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen audit mutu internal laboratorium atau bengkel studio di laboratorium kita, laboratorium IPA. Slide selanjutnya. Nah, di sini pada komponen 8 itu tentang tenaga laboratorium atau analis atau teknisi. Pertanyaan yang pertama itu mengenai apa itu laboratorium memiliki analis atau teknisi yang tetap. Nah, teknisi laboratorium ini adalah orang yang mendapatkan pendidikan pasca SMA atau jurusan sains dan matematika selama 1, 2, dan 3 tahun. Atau diploma 1, 2, dan 3 dalam membantu guru melakukan pekerjaan di laboratorium. Nah, di sini setelah melakukan wawancara dengan analis atau teknisi di labor kita, yaitu Bang Medi, beliau mengungkapkan kalau beliau maaf terjeda tadi karena jaringan saya sedang bermasalah. Nah, tadi beliau mengungkapkan kalau beliau itu hanya bekerja di satu laboratorium saja, yaitu laboratorium kita. Jadi di sini kami memberikan skor 4. Nah, pada pertanyaan yang kedua itu tentang apa komponen tenaga laboratorium atau teknisi laboratorium. Katanya laboratorium atau bengkel atau studio memiliki tenaga atau analis atau laboran yang didukung dengan kompetensi yang sangat baik untuk pelayanan teknisi. Kalau seperti yang kita ketahui, adapun tugas dari teknisi laboratorium yang pertama itu menyusun konsep kebutuhan alat dan bahan laboratorium yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjamin ketersediaan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua itu melakukan stok of name bahan laboratorium yang masuk dan juga keluar secara berkala sesuai dengan prosedur untuk memonitor persediaan bahan laboratorium. Yang ketiga yaitu melakukan persiapan untuk analis material atau kalibrasi berdasarkan prosedur operasional untuk kelancaran pelaksanaan analis. Yang keempat, melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap peralatan laboratorium sesuai dengan prosedur operasional untuk kelancaran pekerjaan. Yang kelima yaitu menyusun laporan hasil kegiatan teknisi laboratorium kepada atasan sesuai dengan prosedur sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dan yang keenam itu melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah pimpinan, baik lisan maupun tulisan untuk peningkatan kinerja. Nah, seperti yang kita ketahui saja, ini kalau Bang Medi sudah melakukan semua tugas-tugas yang harus dilakukan oleh teknisi laboratorium. Jadi di sini kami memberikan skor 4. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, laboratorium atau bengkel atau studio memiliki tenaga laboran atau teknisi atau analis yang didukung dengan kompetensi yang baik untuk pelayanan praktikum dan penelitian. Nah, di sini juga kita bisa menilai sendiri kalau misalnya Bang Medi sudah melakukan semua yang terbaik atau melakukan apa yang kita butuhkan pada saat praktikum. Jadi di sini kami memberikan skor 4. Selanjutnya itu ada pertanyaan katanya pengembangan tenaga laboran atau analis teknisi laboran. Tenaga laboran analis itu memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai dengan jenis yang dioperasikan. Nah, ini setelah kami melakukan wawancara dengan Bang Medi, ternyata beliau belum memiliki sertifikat ini terkait alat-alat yang harus dioperasionalkan atau sertifikat dalam mengawasi labor. Nah, namun kata beliau, di laboratorium kita ini juga belum punya alat atau bahan yang perlu sertifikat dalam penggunaannya. Jadi,
Sini kami memberikan skor tidak ada. Skor 3 tidak ada. Selanjutnya itu ada di standar 4 pelayanan. Agenda layanan praktikum mencakup dosen penanggung jawab, analis atau teknisi, dan mahasiswa yang bertugas serta daftar mahasiswa praktikum di laboratorium atau bengkel. Nah, di sini kami memberikan skor 3 atau lengkap saja, tidak sangat lengkap. Nah, di sini dia ada agenda terkait setiap semester itu kelas mana saja, dan jam berapa saja, serta dosen pengawasnya siapa saja yang akan melakukan praktikum di laboratorium. Namun tidak dengan data-data siswa yang akan melakukan praktikum di labor tersebut. Hanya kami memberikan skor 3, lengkap saja. Mungkin sekian penyampaian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah. Baiklah, berakhir dari pembacaan hasil dari Wulan tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan, kata-kata yang salah. Ya Allah. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.